Oke, ya. Jadi saya ulang, jadi kita akan masuk ke modul Human Capital Management. Nah, di Human Capital Management ini kita akan belajar yang pertama kali adalah Organizational Management. Nah, kenapa Organizational Management itu penting? Karena kita dengan Organizational Management kita bisa menjawab pertanyaan seperti misalnya di mana posisi pegawai tersebut. Kemudian dia termasuk pegawai yang tipe apa, jam kerjanya berapa, kemudian dia dapat jatah cuti berapa hari, itu kita bisa lihat dengan kita mengakses organizational management, ya. Jadi, nah ini, nah di slide berikut ini kita bisa melihat bahwa struktur organisasi di SAP itu dibagi menjadi 3 struktur besar. Yaitu yang paling pertama adalah enterprise structure, yang kedua adalah personnel structure, yang ketiga adalah organizational structure. Nah, kita tadi Anda sudah lihat ya di organizational management, di sini ada position, job, organization unit. Nah, Anda masih 999 belum ada. Nah, itu adalah struktur yang paling kecil, yaitu kita bisa tahu si pegawai tersebut nanti posisinya apa, jobnya dia sebagai apa, kemudian dia itu kerja di organization unit apa. Nah, ini di organizational structure. Nah, naik ke atasnya, maka ada yang namanya personnel structure. Kalau personnel structure ini dia bicara mengenai jenis pegawai tersebut. Misalnya dia karyawan aktif atau kontrak atau karyawan yang part-time. Nah, itu bisa dilihat nanti di personnel structure. Kemudian dia tipenya juga nanti nih, salaried employee, berarti dia gajinya per bulan. Nanti kita bisa lihat di sini ada payroll area juga. Ya, dia gajiannya setiap tanggal berapa. Nah, itu di personnel structure. Kemudian naik ke level lebih tingginya ada yang namanya enterprise structure. Nah, di enterprise structure ini bicara mengenai dia itu bekerja di company code mana, di personel area mana. Ya, terus nanti cost center berapa yang akan menghandle pengeluaran-pengeluaran dia. Ya, jadi ini bicara dia itu di cabang mana bekerjanya gitu. Ya, ini ada enterprise structure. Jadi ini struktur di organizational management, ya. Ada enterprise structure, personal structure, organizational structure. Oke, nah ini menjelaskan ya struktur dari human resource. Paling tinggi adalah klien, ya level klien. Kemudian di bawah klien ada company code. Ya, company code itu apa? Kita lihat slide-nya. Nah, klien adalah independent legal organization unit of the system. Jadi dia yang akan berperan, ya, jadi induk perusahaan lah. Itu yang namanya klien. Ya, contohnya klien itu PT Astra Internasional. Nah, dia punya beberapa company code. Nah, apa sih company code itu? Company code itu adalah perusahaan yang bisa menerbitkan laporan keuangan sendiri. Jadi sebuah company code itu bisa menghasilkan laporan keuangan sendiri. Contohnya, misalnya Astra Internasional, dia punya company code-nya Toyota Astra Motor. Terus ada motor Honda ya, Astra Honda Motor. Terus ada Daihatsu. Ya, nah itu adalah company code. Mereka punya laporan keuangan sendiri. Nah, di bawahnya company code ada personel area. Personel area itu adalah organizational unit yang ada di personel administration. Biasa merepresentasikan subdivisi dari company code. Jadi kalau personel area itu subdivisi dari company code. Kalau kita lihat contoh misalnya, nah kalau di sini dia ibaratkan personel area itu cabang. Ya, ini company code 1000, ini punya cabang di Hamburg, Berlin, Frankfurt.
Nah, kalau company code training dia punya cabang di Waldorf. Nah, personal sub area itu adalah divisi. Ya, divisi sales, divisi purchasing dari cabang di Waldorf. Nanti di Hamburg ini juga punya cabang, ya. Cabang di Hamburg ini punya divisi juga, ada sales, accounting, purchasing, production misalnya. Nah, itu masuk di personal sub area. Oke. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, itu tadi enterprise structure ya. Kita sudah bicara ada company code, ya ada personel area, ada personel sub area. Nah, ini nanti dimasukkannya di sini. Ya, company code, personel area, personel sub area. Nah, tadi info tab organizational management itu ada yang tadi. Ya, Anda bisa lihat. Terus kita sekarang masuk ke personel structure. Ya. Nah, personal structure ini tujuannya adalah membagi karyawan berdasarkan jenis pembayaran dan jam kerja. Jadi kalau personal structure itu bicara bagaimana mengatur jam kerja sama jenis pembayaran. Ya, kalau kita lihat di modul nah di situ ditulis ya. Kalau di buku di halaman 30 itu Anda garis bawahi itu penting. Untuk keperluan administrasi, pegawai di dalam perusahaan dibagi ke dalam 2 level, yaitu yang pertama adalah employee group, yang kedua adalah employee subgroup. Nah, fungsi dari level itu adalah untuk otorisasi cek, kemudian untuk mendefinisikan remuneration level, ya, atau different work schedule. Nah, jadi nanti di dalam personal structure ini akan dibagi lagi menjadi employee group sama employee subgroup. Nah, employee group ini bicara mengenai dia itu jenis karyawan apa. Contohnya misalnya karyawan eksternal. Jadi ini outsource misalnya. Atau dia itu termasuk karyawan aktif. Atau dia itu pensiun. Ya, jadi ini adalah tipe dari employee group. Ya, general division dari employee. Oke. Nah, kemudian employee subgroup, contohnya nih dia karyawan aktif. Karyawan aktif dibagi lagi menjadi ke dalam dia itu tipe karyawan apa? Trainee. Misalnya ini pegawai yang baru. Terus ada pegawai yang gajinya per jam. Ini biasa karyawan pabrik ya, gajinya per jam. Kemudian dia termasuk aktifnya tapi yang gajinya per bulan. Atau misalnya dia termasuk misalnya tenaga ahli, jadi dia termasuk pegawai yang nggak ada di struktur gaji di perusahaan, jadi non pay scale employee. Ya, jadi dia biasa sih konsultan gitulah. Ya, kita datangkan khusus dengan gaji yang spesial. Misalnya. Nah, ini kita bagi ke employee subgroup. Ya, jadi ini strukturnya Anda harus tahu. Pertama di personal structure itu dibagi 2, yaitu employee group dan employee subgroup. Ya. Nah, kemudian di sini kita sudah sempat bahas yaitu payroll area. Payroll area adalah organization unit yang digunakan untuk menjalankan payroll.
Nah, masih ingat di sini ada payroll area X0, ada payroll area X1. Kenapa ada dua payroll area? Karena dia gajiannya beda tanggal. Kalau yang X0, dia gajiannya tiap tanggal 28. Kalau yang X1, dia gajiannya tiap awal bulan. Ya, jadi ini kita perlu dua payroll area. Ingat ya, waktu semester lalu saya sudah sempat ada materi juga tentang payroll area. Jadi ini harusnya nggak lupa. Ya, jadi kalau kita punya 3 tanggal buat gajian, berarti kita harus punya 3 payroll area. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau mau tanya bisa langsung mengaktifkan mic-nya ya. Oke, jelas ya. Nah, kita lanjutkan. Halaman 35. Nah, setelah itu kita masuk ke organizational management. Jadi tadi, ya balik lagi, kita sudah ada di personnel structure. Sekarang kita masuk ke organizational structure. Ya. Nah, di organizational structure ini ada yang namanya organizational plan. Ya, organizational plan itu terdiri dari hierarki dari struktur organisasi perusahaan kita. Ya. Nah, ada yang pertama yaitu yang disebut organization unit. Organization unit ini adalah divisi, gampangnya gitu. Jadi dilambangkan nanti dengan lambang kotak. Ya. Jadi ada divisi human resource, ada divisi finance, ada divisi IT, divisi accounting, itu adalah divisi. Ya, itu adalah organization unit. Ya. Kemudian ada job. Job itu adalah general classification dari task yang dikerjakan oleh employee. Jadi tas-tas yang dikerjakan oleh employee itu disebut job. Jadi contohnya job itu ada head of department, buyer, secretary, staff, manager. Itu adalah contoh job. Ya. Jadi ini contoh job. Jadi staff walaupun dia staff accounting atau staff IT, tapi kerjaan staff itu tasnya hampir sama. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah job ada yang namanya position. Kalau position ya posisi orang tersebut bekerja. Misalnya dia jadi purchasing manager. Nah, ini adalah position. Sales manager ini adalah position. Personnel manager itu adalah position. Jobnya manager. Ya. Nah, kalau purchasing staff, jobnya staff. Sales manager, jobnya manager. Sales staff, jobnya adalah staff. Ya, jadi seperti itu. IT manager, jobnya manager. IT staff itu adalah position. Staff itu adalah job. Jelas ya, ini lambangnya seperti ini. Oke, nah kemudian ada cost center. Cost center ini tempat pembebanan biaya. Jadi contohnya misalnya untuk organization unit human resource dan other service ini masuk ke cost center 1000. Sedangkan payroll ini nanti masuk ke cost center 2000. Apanya sih Pak yang masuk? Nah, yang masuk itu adalah jenis pengeluaran, misalnya buat gaji. Ya, gajinya pegawai di organization unit payroll itu akan dibebankan di cost center 2000. Nah, yang human resource dan other service itu di cost center 1000. Ya, Pak ini boleh kayak gini nih sendiri di 2000 padahal dia kan anaknya dari human resource. Nah, itu bisa.
Itu fungsinya, ya, fungsi dari cost center. Jadi dia bisa per bagian, dia bisa beda cost center supaya kita bisa tahu pengeluaran si payroll itu berapa. Ya, ini ada lambangnya. Oke, nah nanti ini kita bisa bikin ada person. Yang terakhir person itu orangnya yang menduduki posisi. Ya, ini adalah person. Nah, nanti kalau sudah ada, maka person, misalnya manager, ini bisa mengatur, misalnya staff. Terus dia juga, staff ini bisa report ke sini. Jadi kita bikin relasi antar objek. Ya, itu bisa dilakukan. Oke. Nah, kemudian di setiap objek itu ada terus info type. Ya, masih ingat info type ini adalah tempat penyimpanan data. Di human resource itu disimpan dalam bentuk info type. Contohnya data pegawai. Data pegawai itu disimpan dalam bentuk info type. Info type-nya tadi ya, bisa vacancy, plan compensation, account assignment, working time. Nah, itu info type dari object type position. Nanti untuk person ada lagi info type-nya. Ya. Nah, struktur organisasi perusahaan kan bisa berubah-ubah ya. Bisa berubah struktur organisasi. Nah, di sini digambarkan perubahannya. Misalnya kondisi yang sekarang strukturnya seperti ini. Ternyata perusahaannya berkembang, perlu yang lebih banyak pegawainya. Nah, kita bisa bikin struktur baru. Nah, yang penting adalah tanggal berubahnya di sini. Jadi kalau Anda misalnya berubah ini di tanggal 1 September 2020, ketika Anda buka organizational management, misalnya tanggal 30 Agustus 2020, strukturnya masih seperti ini. Tapi begitu Anda lihat di tanggal 2 September, maka strukturnya sudah langsung berubah seperti ini. Jadi yang terpenting adalah tanggal di sini. Nah, nanti waktu exercise, Anda juga akan membuat struktur organisasi. Nah, yang penting adalah tanggalnya. Di situ tanggal disuruh 1 September. Jadi nanti Anda harus, 1 Januari. Jadi Anda pastikan tanggal nanti Anda rubah. Ya, saya sudah ada di YouTube-nya, nanti Anda bisa cek. Anda bisa sambil lihat, sambil Anda kerjakan. Soalnya kalau sampai Anda salah tanggal, nanti ketika exercise selanjutnya kita nggak ketemu strukturnya. Karena kita baru akan bikin struktur itu di exercise 2. Ya. Ya, sama. Nanti Anda search di sini. Kemudian seleksi di sini. Overview, detail. Ya, jadi ini menu-menunya. Jadi ketika Anda search, muncul di sini, Anda double klik, muncul di overview, double klik di sini, muncul di detail. Ya. Nah, ini contohnya. Nanti search di sini, muncul di sini, double klik, muncul di sini. Ini di double klik, muncul informasi di bawah. Ya. Nah, itu adalah organizational management. Oke, nah ini penting. Setiap info type ada tanggal mulai dan tanggal selesai. Ya, misalnya si A menempati posisi sebagai IT manager per tanggal 1 Januari 2020 sampai misalnya nanti dia keluar misalnya tahun 2024. Nah, kita itu berarti startnya kapan, nanti end-nya ya tahun 2024. Ya. Nah, ini yang penting. Validitas dari info type. Oke, ini icon-icon yang ada.
Oke, searching sama searching nama keluar muncul ya. Pakainya search term. Kalau structure search susah, harus diklik satu-satu, apalagi search by query ini lebih rumit. Jadi kita biasa pakainya search term aja. Oke, ini cara search. Apa? Oke, nah untuk reporting. Di sini reporting kita bisa lakukan, ada strukturnya ya untuk reporting. Ya, jadi kita bikin hubungan, nah nanti payroll akan report ke human resource dan seterusnya. Jadi kita bisa meng-create reporting structure dengan merelasikan posisi yang satu dengan posisi yang lain. Ini untuk reporting. Oke, nah integrasi. Integrasi antara organizational management ya dengan personal administration. Nah, personal administration ini data pegawai. Nah, data pegawai munculnya di position. Nah, position ini ya bisa kelihatan si pegawai ini di-assign di enterprise structure apa, job-nya apa, organization unit-nya apa, cost center-nya apa, personal structure-nya di mana. Ya, jadi itu masalah integrasi. Oke, itu mengenai unit 2. Ya, jadi bicara mengenai struktur organisasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, jelas ya. Nah, exercise 2 ini organizational management kita akan lakukan. Nah, kita akan buat ya organization yang ada di bawah Departemen Training Internasional. Jadi nanti kita harus cari training internasional, kemudian kita bikin organization unitnya. Ya. Nah, lihat periodenya 01/01/2020 ya. Jadi ini tanggal terus Anda rubah. Ya. Ada di atas nanti tanggal. Nah, ini harus dirubah ke 1 Januari. Ya. Nah, terus kalian harus buat dalam accounting ada account payable sama account receivable. Ya. Nah, ini. Jadi nanti cari yang 01 pagar-pagar accounting, kita buat organization unitnya. Ada 2, payable sama receivable. Ini bikinnya satu-satu. Nah, di dalam payable ada 4 posisi. Di dalam account receivable ada 2 posisi. Ya. Oke. Kemudian yang nomor 4 kita nggak kerjakan. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 5. Kita set account payable director sama receivable manager sebagai head of organization unit. Nah, kemudian kita assign Catherine Camino ke account payable yang sudah kita buat. Ya, ke account payable director Catherine Camino. Ya, Eric Lehman ke account receivable manager. Nah, kemudian ini Anda display. Ya. Nah, itu exercise 2 ya yang sudah saya contohkan, sudah saya share di CLS. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya?